Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farido. Saya akan mempresentasikan hasil dari pencarian saya tentang berita UTS kritik terjemahan berita CNN yang menjelaskan berita Korea Selatan menghadiahkan Trump mahkota kerajaan sebagai sebagai anggota keluarga kerajaan. Pada slide berikutnya yaitu pendahuluan. Pada presentasi kali ini, penerjemahan berita internasional tidak hanya memindahkan bahasa, tetapi juga makna dan ideologi. Berita CNN yang saya dapatkan berbahasa Arab tentang pemberian mahkota kepada Donald Trump menunjukkan adanya perbedaan makna dalam aspek linguistik dan pragmatik. Kajian ini menggunakan teori Hatim dan Mason untuk menilai bagaimana ideologi dan konteks sumber dipertahankan dalam penerjemahan. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kualitas terjemahan berita CNN dilihat dari aspek linguistik dan pragmatik. Kemudian yang kedua, bagaimana ideologi teks sumber tergambarkan atau berubah dalam teks terjemahan. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil revisi dapat memperbaiki ketepatan makna dan fungsi komunikatif teks. Kemudian pada slide berikutnya yaitu teks yang saya dapatkan dari berita tersebut, teks sumbernya yang teman-teman bisa lihat sendiri bahasa Arabnya. Kemudian pada slide berikutnya yaitu teks sasaran, yaitu terjemahannya yang diterjemahkan oleh berita CNN sendiri, yang saya akan bacakan. Korea Selatan menghadiahkan Trump mahkota kerajaan sebagai anggota keluarga kerajaan. Apa yang dia lambangkan oleh ini? Dunia terbitkan pada 29 Oktober 2025. Presiden AS Donald Trump menerima replika mahkota emas bersejarah dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-yong. Hadiah berlapis emas dihiasi dengan pepohonan dan hewan yang terinspirasi oleh mahkota emas kerajaan kuno Skyland. Pada upacara yang diadakan di Jeonju, Korea Selatan, Trump juga dianugerahi penghargaan tertinggi oleh Korea Selatan, Grand Order of Mujohwa. Rincian lebih lanjut dalam laporan ini dari koresponden CNN Willy Ripley. Kemudian pada slide berikutnya yaitu analisis linguistik. Yang pertama, struktur kalimat dan gramatika. Nah, pada kalimat pembukaan versi terjemahan itu awalnya tidak alami dan membingungkan. Kemudian revisi yang benar dari terjemahannya, pembukaannya yaitu Korea Selatan menghadiahkan Trump mahkota kerajaan sebagai anggota keluarga kerajaan. Apa makna simbolik dari dibalik tindakan ini? Kan kalau yang sebelumnya itu simbolis tersebut. Kemudian yang kedua, kesalahan nama dan istilah. Yang pertama, Sakyaila. Yang seharusnya Silla atau kerajaan kuno Korea yang benar. Yang kedua, Mujonghwa, yang seharusnya Mugunghwa atau nama resmi penghargaan Korea. Kemudian yang ketiga, kohensi dan koherensi.
Teks sasaran kurang konjungsi penghubung. Menurut informasi terasa terpisah-pisah. Sebaiknya gunakan penanda wacana seperti selain itu pada kesempatan tersebut atau dan yang lain-lain. Kemudian di slide berikutnya, analisis pragmatik dan ideologis. Dari aspek pragmatik dari hasil terjemahan tersebut, teks sumber bersifat informatif dan simbolik, menggambarkan makna diplomatik. Dan yang kedua, terjemahan kehilangan efek retoris dan simbolik dari kalimat tanya. Ila mada yarmizu dzalik. Kemudian yang ketiga, nuansa kehormatan antar negara melemah sehingga konteks diplomatik tidak terasa. Kemudian yang kedua yaitu aspek ideologis. Yang pertama, ideologis penerjemahan tampak netral literal, berfokus pada transfer bahasa bukan makna. Kemudian yang kedua, teks sumber menekankan simbol penghormatan antar negara, sedangkan teks sasaran menampilkan hadiah personal untuk Trump. Kemudian yang ketiga, terjemahan gagal menyampaikan ideologi penghormatan budaya Korea. Kesimpulannya dari hasil terjemahan CNN tersebut, dari aspek linguistik yang berada di tabel di presentasi kali ini, terdapat aspek linguistik yang temuannya struktur dan istilahnya tidak akurat dan penilaiannya kurang tepat. Kemudian di aspek 2 pragmatik, temuannya hilang efek simbolik dan penilaiannya kurang berfungsi. Kemudian yang ketiga di aspek ideologis, temuannya nuansa diplomatik tak tersampaikan. Penilaiannya lemah. Dan kesimpulan umumnya, kualitas terjemahan berita CNN tergolong rendah karena kehilangan makna simbolik dan konteks ideologis teks sumber. Fungsi komunikatif berita menjadi datar dan kurang bernuansa diplomatik. Kemudian di slide berikutnya, saya menyisipkan hasil revisi terjemahan. Berikut revisinya. Korea Selatan menghadiahkan Donald Trump sebuah mahkota kerajaan sebagai bentuk penghormatan layaknya anggota keluarga kerajaan. Apa makna simbolik di balik tindakan ini? Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima replika mahkota emas bersejarah dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Hadiah yang berlapis emas dan dihiasi dengan ornamen pohon serta hewan ini terinspirasi dari mahkota emas kerajaan Silla kuno. Dalam upacara yang digelar di kota Jeonju, Korea Selatan, Trump juga menerima penghargaan tertinggi negara tersebut, yaitu Grand Order of Mugunghwa. Informasi selengkapnya disampaikan dalam laporan koresponden CNN Will Reply. Berikut pembahasan dari hasil aspek terjemahannya. Yang pertama, aspek linguistik. Secara linguistik, yang pertama, revisian ini meningkatkan keberterimaan dan ketepatan dalam konteks bahasa sasaran. Kemudian yang kedua, dari aspek pragmatiknya, fungsi pragmatik teks mengajak pembaca menafsirkan simbol kehormatan itu berhasil dipertahankan. Kemudian yang ketiga, aspek ideologis dari hasil revisi terjemahan tersebut, revisian ini mengembalikan fungsi ideologis teks sumber
yang sempat hilang dalam terjemahan literal. Mungkin itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan di kali ini. Mungkin mohon maaf bila banyak pengucapan atau penyampaian saya kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.